Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahmatullahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut para keluarganya, sahabatnya dan semua umat yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnahnya sampai di akhir zaman kelak. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas beberapa hal yang penting terkait dengan keyakinan kita sebagai seorang muslim, terkait keyakinan kita sebagai orang yang bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan kita itu sia-sia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dengan tujuan untuk merealisasikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maksud dari beribadah adalah mentauhidkan aku. Beribadah kepadaku artinya apa? Mengesahkan aku. Hanya beribadah kepadaku Allah saja. Inilah makna dari tujuan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang bisa atau termasuk dari bentuk mengamalkan tauhid harus kita amalkan. Lawannya juga berlaku, yaitu syirik. Maka segala bentuk yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kemusyrikan harus dijauhi. Segala bentuk jalan menuju kemusyrikan harus kita tutup. Dan sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Semua wasilah dan jalan yang dapat menjerumuskan manusia kepada kemusyrikan sudah ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Kesyirikannya dilarang, jalan menuju kesyirikannya juga sudah ditutup. Semua bentuk jalan tersebut kita harus hindari. Meskipun mengamalkannya tidak termasuk syirik, dosa besar misalnya, tapi tidak termasuk syirik, tapi itu pintu menuju syirik, itu juga harus ditutup karena bahaya. Contohnya Pak, misalnya membangun kuburan. Kuburan dibangun, ini tidak boleh. Tapi membangun kuburan tidak termasuk syirik. Tapi itu bisa menjerumuskan generasi setelahnya kepada kemusyrikan. Generasi yang awal yang membangun mungkin tidak menyembahnya, tapi generasi-generasi berikutnya akan menyembahnya. Begitu juga dengan urusan sihir dan perdukunan. Ini salah satu pintu yang membawa manusia kepada kemusyrikan. Ini harus kita tutup, harus kita hindari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak ditinggalkan begitu saja. Akan tetapi disediakan panduan, disediakan ujian dan diberi musuh. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan begitu saja. Kita diciptakan, diberi panduan. Diberi panduan, diberi kehendak untuk milih dan diberi musuh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Allah firman dalam surat Fatir, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwwa, jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan kebalik. Sudah tahu musuh malah diajak jadi konco, jadi bolo. Akhirnya apa?
diseret. Kenapa kita diseret? Karena memang Allah sudah berfirman, innama yad'u hizbahu. Setan itu mengajak konco-konconya, mengajak anggota-anggotanya kemana? Liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka sa'ir, neraka jahanam. Jadi sejak dideklarasikannya permusuhan, kapan itu? Ketika iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam. Ya, itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat. Contohnya di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Di surat Al-Hijr Allah juga ceritakan. Di surat apa lagi? Di surat Al-Kahfi Allah juga ceritakan. Di surat Toha Allah juga ceritakan. Di surat apa lagi? Di surat Shad Allah juga ceritakan. Diulang berkali-kali. Ya. Apa intinya? Intinya adalah, ya, saya ambil contoh di dua surat, di surat Al-A'raf dan surat Toha. Allah firman, walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Allah firman, dan telah kami ciptakan kalian dan kami bentuk kalian, kami kemudian perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, semuanya mau sujud, illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Lam yakum minas sajidin, iblis tidak mau ikut sujud bersama orang-orang yang sujud, bersama malaikat yang sujud. Kemudian ditanya, qala ma mana'aka an tasjuda idz amartuk, kenapa kamu hai iblis tidak mau sujud ketika aku merintahkan kepada kamu, padahal sudah aku perintahkan, kenapa enggak mau sujud? Apa jawaban iblis? Qala ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, padahal engkau menciptakan dia dari tanah. Mana lebih baik? Tanah apa api? Api lebih baik menurut dia. Padahal kalau kita ada kebakaran disiram apa? Di antaranya selain air, tanah. Kalau disiram tanah apa yang terjadi? Padam. Tapi jin itu diciptakan dari api, bukan berarti wujudnya api. Paham ya? Seperti kita diciptakan dari tanah, bukan berarti wujudnya tanah. Kalau kena air terus merepel begitu ya enggak. Ya sama juga iblis diciptakan dari api, bukan berarti wujudnya api. Malaikat diciptakan dari cahaya, bukan berarti wujudnya cahaya kemana-mana begitu. Paham ya? Nah, qala fakhruj minha qala fakhruj minha fa innaka rajim. Bukan apa? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah mendengar jawaban itu, Allah marah. Minggat kamu dari surga, diusir. Keluar kamu dari surga. Enggak pantas kamu tinggal di surga tapi sombong begitu. Keluar kamu termasuk golongan orang-orang yang hina. Begitu diusir begitu, dilaknat begitu, dijauhkan dari rahmat Allah begitu, iblis berkata, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri aku kesempatan hidup sampai hari kiamat. Beri aku kesempatan hidup sampai hari kiamat. Iblis itu pemimpin bangsa jin. Itu nanti matinya hari kiamat. Tapi bangsa jin yang lain, pasukan-pasukannya bisa mati. Tapi iblisnya, kepalanya, jenderalnya, ya, pemimpinnya, yaitu namanya iblis, tidak mati sampai hari. Dijawab oleh Allah, qala innaka minal mundharin. Allah firman, kalau begitu engkau termasuk yang diberi tenggang waktu. Apa jawaban iblis? Apa jawaban iblis ketika mendapatkan jawaban dari Allah bahwa dia
akan mendapatkan tenggang waktu. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kalau engkau ya Allah sudah menganggapku sesat, aku akan goda manusia semuanya dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datangi, akan goda mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati manusia itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemudian dijawab oleh Allah, qala khruj minha madhuman madhura laman tabi'aka minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Keluar kamu dalam keadaan tertunduk dan hina. Siapa-siapa yang mengikuti kamu dari golongan manusia, aku Allah akan penuhi neraka jahanam dengan kalian semua. Ini apa? Iblis nantang Allah, Allah pun apa? Menjawab tantangannya. Kalau begitu aku akan goda manusia semua. Kata Allah, silakan goda. Yang tergoda ya akan masuk neraka jahanam. Inilah mulai permusuhan manusia dengan iblis. Setarnya permusuhannya itu. Sejak itu iblis akan menggoda, iblis dan pasukannya akan menggoda Nabi Adam dan keturunannya untuk apa? Untuk bisa menemani iblis yang sudah divonis kekal di neraka itu, untuk menemani iblis di neraka. Jadi manusia itu digoda iblis supaya apa? Supaya ngancani iblis di mana? Di neraka kekal selama-lamanya. Iblis menggoda Bani Adam, tujuannya apa? Supaya manusia itu ya menjadi temannya yang nemani iblis nanti di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Iblis kan nggak mau sendirian. Gara-gara Nabi Adam, menurut iblis ya, gara-gara Nabi Adam aku kekal di neraka. Kalau begitu ya, aku akan menyeret Bani Adam sebanyak mungkin yang aku bisa, agar bisa masuk neraka jahanam nemeni saya begitu. Maka kita harus tahu permusuhan ini ya akan ada sampai hari kiamat. Setan akan melakukan segala kemampuan yang dia bisa untuk supaya manusia itu masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Yang menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya itu apa? Apa? Hah? Syirik dan kufur. Ya. Kalau manusia itu berbuat syirik dan kufur, maka dia akan tinggal di neraka selama-lamanya. Nggak akan keluar. Sampai kapan? Nggak ada pertanyaan sampai kapan. Nggak sampai kapan-kapan. Sak terus, sak lawase. Sampai kapan keluarnya? Nggak bisa. Nggak keluar-keluar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau iblis gagal mengajak kepada kesyirikan, maka diajak kepada kemaksiatan. Karena maksiat itu adalah pintu yang nantinya ujungnya bisa membawa kepada kekufuran. Kalau enggak segera tobat, maksiat numpuk sampai tahu-tahu apa? Murtad, naudzubillah. Sampai tahu-tahu berbuat syirik. Kalau nggak bisa dikufurkan, ya disyirik, diajak untuk berbuat maksiat. Nah, di antara pintu-pintu yang terbuka agar manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam golongannya jin, golongannya iblis itu adalah dengan ya sihir dan perdukunan. Ini adalah pintu yang sangat berbahaya, pintu yang sangat berbahaya yang dapat menggelincirkan orang untuk masuk ke dalam lubang kemusyrikan. Kita diajarkan oleh syariat bahwa semua hal itu ya ada sabab dan musabab, betul nggak Pak? Ya, kalau saya gelas ini ada isinya teh, tehnya masih hangat ya. Ini kalau tak lempar, apa yang terjadi?
tehnya tumpah, gelasnya pecah, ya. Tak lempar keluar gitu ya. Kemudian saya ditanya, kenapa gelasnya ini pecah? Ya karena terkena benturan, dilempar gitu ya. Atau kacanya yang di samping ini dilempar pakai batu, kacanya pecah. Kemudian kita tanyakan, kenapa kacanya itu pecah? Ya, karena kena benturan batu. Ya. Inilah namanya sabab dan musabab. Yang menciptakan undang-undang sabab dan musabab ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin enggak Allah merubah undang-undangnya? Mungkin. Nabi Ibrahim dibakar malah apa? Enggak kebakar. Tapi normalnya kita mungkin enggak nyalakan api terus kita sendiri masuk ke api. Nabi Ibrahim aja enggak kebakar kok. Ya mang coba. Monggo gitu ya. Aturannya kan begitu. Minum racun, ya keracunan mati. Betul nggak? Nggak usah racun. Makanan busuk aja dimakan langsung keracunan muntah-muntah. Betul nggak? Waktu itu di Karangpandan ya ada hajatan makanannya busuk. Ya, akhirnya 50 orang masuk ke rumah sakit. Ambulannya datang semua jemput 50 orang. Itu baru makanan busuk, apalagi racun. Minum racun pasti apa? Mati. Tapi Allah mampu nggak merubah undang-undang itu? Mampu, tapi jangan coba-coba gitu ya. Khalid bin Walid ditantang, minum racun, kalau kamu nggak mati saya masuk Islam. Khalid langsung bismillah, diminum racunnya, nggak mati. Akhirnya orangnya masuk Islam. Mau coba? Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memahami ini kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan kita itu ada namanya sabab dan kalau kita bilang sebab akibat gitu ya. Sebab dan kita tahu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi segala sesuatu Allah sudah gariskan. Nah, sabab dan musabab itu bisa sababnya syar'i, bisa pakai akal. Jadi kaitan antara sabab dan musabab ini dikaitkan dengan wahyu atau dikaitkan dengan akal. Maksudnya gimana? Bapak Ibu, Bapak kalau lagi uangnya sedikit supaya uangnya banyak, gimana caranya? Bekerja, betul nggak? Ya. Supaya uangnya banyak, maka harus bekerja. Jalannya begitu, betul nggak? Ya. Supaya ngantuknya hilang, minum kopi, betul nggak? Atau tidur, ya. Tapi kalau pengajian nggak boleh tidur. Ya. Supaya apa lagi? Kalau misalnya dinilai secara akal ya, kalau kepalanya pusing, minum apa? Minum Panadol atau Paramek, ya. Itu sudah diteliti berpuluh-puluh tahun bahwa obat Panadol atau Paramek ini bisa meredakan sakit kepala. Jadi kalau ada orang yang sakit kepala minum Paramek, keliru apa mboten? Mboten keliru, karena memang sudah diteliti secara akal. Betul nggak? Orang kalau kedinginan, maka yang harus dilakukan adalah apa? Pakai jaket. Itu sudah diteliti secara akal bahwa jaket ini dapat meredakan dingin gitu. Itulah namanya sabab yang ada apa? Kaitannya dengan akal. Bapak-bapak kalau pengen disayang istri, apa yang harus dilakukan? Pak, no Pak, diem semuanya nih. Diem semuanya nih loh Bu. Transfer Pak. Betul Bu? Oh, sepakat semuanya tuh Pak. Padahal orang tuh rekening yang di sebelah sini. Ya. Makanya kalau ada orang yang pengen disayang sama istri malah pergi ke mbah dukun, keliru apa mboten? Karena jalannya bukan itu. Secara akal kurang nyambung. Sama mbah dukun bilang, ini tak kei beras simpen neng lemari nih. Hubungannya apa beras karo disayang istri kan nggak nyambung. Secara akal nyambung apa mboten? Secara akal nyambung apa bukan? Nggak nyambung.
Ada orang sakit, anaknya sakit, bukan dibawa ke dokter, malah apa? Dibawa ke dukun. Mbah, ini sudah berbulan-bulan sakit, digawa neng dokter neng dindi orang mari-mari. Jenenge sapa iki bocah? Jenenge Abdul Majid. Oh, kuwi kabotan jeneng. Diganti sapa? Diganti Sodo. Diganti Cikrak. Saya punya teman dulu waktu di Karanganyar itu namanya Kuntul, burung kuntul itu loh. Jenenge kok Kuntul? Ya, dulu saya namanya siapa begitu diganti Kuntul karena kabotan jeneng. Kenapa? Dulu pas kecil saya sakit-sakitan. Pak, Bu, menurut ilmu kedokteran itu kira-kira nyambung napa mboten? Mboten nyambung. Menurut ilmu syar'i kira-kira nyambung napa mboten? Sebab-sebab kesembuhan itu ada yang syar'i, dinilai secara syariat, meskipun secara akal nggak nyambung. Contohnya apa? Contohnya sedekah. Kata Nabi SAW, bersedekahlah atau obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah menyembuhkan penyakit. Nyambung secara kedokteran apa mboten? Mboten nyambung. Wong sedekah memberikan orang miskin, sakitnya apa? Hilang. Ya. Tapi secara akal nggak nyambung, secara syariat nyambung. Orang sakit perut dibacakan Al-Fatihah di ruqyah. Yang Al-Fatihahnya itu dibacakan, padahal yang sakit perutnya yang dibacakan mananya? Kupingnya, telinganya, betul nggak? Kalau kita baca Al-Quran, yang dengar mananya? Loh, sampean iki to. Yang sakit kakinya malah sing diruqyah kupingi, gitu loh. Nyambung napa mboten? Secara akal mungkin nggak nyambung, tapi secara syariat apa? Nyambung. Nah, segala sesuatu sebab dan musabab itu harus nyambung, baik menurut wahyu maupun menurut akal. Yang tidak nyambung menurut wahyu dan akal tidak boleh dijadikan sebab. Pengen sugih ora kerja malah apa? Minta pesugihan. Mbah jaluk pesugihan, Mbah. Ya, sama mbahnya dikasih, mbah dukunnya dikai keris kecil, ini buat pesugihan simpenan. Padahal mbah dukunnya ora sugih-sugih. Mbah dukunnya kerean. Kan aneh, minta kepada yang miskin, rumahnya jelek gitu ya. Kalau mbah dukunnya rumahnya besar, saya memper ya. Nah, ini mbah dukunnya kelambine yo ngono ya. Omahe yo ngono. Montor ora duwe, malah apa? Dodolan pesugihan. Isih ngandel meneh gitu ya. Nah, saya yang paling lucu itu di media sosial ada yang membuat penawaran dijual pesugihan karena butuh duit. Loh, gimana tuh ini? Ya. Dijual segera pesugihan karena butuh duit. Lah padahal dia punya pesugihan malah dijual gara-gara butuh. Lah terus pesugihannya iki nggo apa? Ya. Ini nggak nyambung. Ya. Kalau pengen punya keturunan, ya nikah, gitu ya. Ada orang temannya mau berangkat haji, ya ini bercerita guru saya, temannya mau berangkat haji, saya titip doa supaya saya diberi keturunan. Oh ya, datang pulang dari haji, kamu udah doakan saya, sudah. Ya. Nanti ada orang mau pergi haji lagi, mau pergi umroh, tolong doakan saya punya keturunan. Yang selalu dibilang itu terus, doakan saya punya keturunan, doakan saya. Lama-lama bertahun-tahun ditanya, kamu sudah nikah belum? Belum. Jalannya itu ditempuh nama betul? Belum ditempuh, belum ditempuh, tapi pengen punya hasil gitu loh. Ya Allah kan maha memberi rizki. Iya, terus jalannya itu harus ditempuh dulu. Apa? Jalan memiliki keturunan, ya menikah. Lah kalau sudah menikah belum punya keturunan, ya minta sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lah kok minta sama batu? Batunya kira-kira bisa memberi keturunan apa bukan? Apa tidak? Tidak. Minta sama pohon, minta sama punden, minta sama mbah dukun. Mbah dukun ini bisa ngasih keturunan apa bukan? Apa tidak? Tidak bisa. Jalurnya harus ditempuh. Nah, kalau jalurnya secara wahyu tidak nyambung,
secara akal ya tidak nyambung, maka tidak boleh ditempuh. Biasanya untuk mempersingkat jalan, ya, orang itu menempuh jalur perdukunan. Ya. Inilah pintu kesyirikan yang terbuka lebar. Ya. Kadang-kadang Mbah Dukun itu kan kita mengiranya sekti, betul nggak? Kita datang langsung dipetek. Anu toh, sambat wetenge loro toh. Sekti tenan iki. Aku urung apa-apa wis ngerti. Kamu kemarin makan ini ya? Oh, kok ngerti? Kamu kemarin begini ya? Loh, kok ngerti gitu ya? Padahal saya belum, imannya kepada dukunnya itu tambah gitu ya. Padahal kita cuma ditipu. Kita cuma dihapusi. Ya. Kadang-kadang kita mau mencari barang yang hilang ya. Barangnya dicuri, langsung bingung datang ke Mbah Dukun. Mbah, barangku belum ngomong langsung dipetek. Montormu dimaling karo fulan bin fulan, saiki didelikke ning kono. Aku durung ngopo-ngopo kok wis ngerti. Ngerti sak motore ning ndi ngerti padahal saya belum ngomong. Wah, iki sekti tenan gitu ya. Atau bilang apa? Besok akan terjadi ini dan ini gitu ya. Baru datang kita sudah bilang kamu mesti mau tanya ya, nanti kamu mau mantu jangan tanggal sekian ya. Nanti kalau tanggal sekian akan terjadi ini dan ini. Kalau tanggal sekian kamu sial. Kalau tanggal sekian, padahal belum terjadi kok sudah tahu. Nah inilah ya, yang namanya perdukunan. Kita cuma ditipu. Bagaimana kita membongkar penipuannya? Ya kita harus tahu beberapa hal. Satu, tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus diyakini. Tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali siapa? Allah. Barang siapa yang mengaku mengetahui hal yang gaib, maka dia telah keluar dari Islam. Barang siapa mengaku ngerti hal yang gaib, maka dia telah keluar dari Islam. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi, tidak ada satupun yang di langit maupun yang di bumi yang mengerti hal yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang ngerti ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku ngerti hal yang gaib, maka dia itu jelas pendusta atau dia dukun. Imma dia pendusta, imma dia dukun. Nanti kita akan tahu kenapa kok dukun kadang-kadang betek mesti benar, kadang-kadang betek terus apa? Benar. Itu yang pertama, ayat pertama. Ayat kedua surat At-Tolak apa Al-Jin ya? Saya lupa. Nyontek dulu. Nah, Al-Jin. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Allah maha mengerti hal yang gaib, tidak akan menampakkan hal yang gaib itu kepada siapapun. Jadi hanya Allah yang tahu hal yang gaib. Tidak akan hal yang gaib ini diberikan atau dimunculkan atau dikasih tahu ilmunya kepada siapapun. Illa, ada pengecualian. Illa man irtadha mir rasulin. Lah, kecuali ya diberikan kepada rasul yang diridhoi. Jadi kadang-kadang hal yang gaib itu dinampakkan kepada siapa? Rasul. Untuk apa? Menyampaikan wahyu, untuk menyebarkan Jadi yang diberikan ilmu gaib itu cuma siapa? Rasul. Selain Rasul maka dia pendusta atau dia dukun ya.
Misalnya begini, ada dua orang ngobrol di Ka'bah. Ini Nabi di Madinah. Nabi di mana? Di Madinah. Dua orang ini ngobrol di Ka'bah. Dan waktu itu belum ada listrik, belum ada mikrofon tersembunyi sehingga bisa mendeteksi omongan yang ada di situ, gitu ya. Nggak ada dulu, belum ada listrik, belum ada baterai. Dua orang ini ngobrol sama temennya. Misalnya pakai bahasa kita, aku anyel tenan karo Muhammad. Kalau bukan karena saya punya utang sama khawatir keluarga saya, Nabi Muhammad wis tak parani ning Madinah, tak pateni ning Madinah, gitu ya. Ngeri begitu ya. Kalau bukan karena saya punya utang banyak dan anak-anakku banyak orang yang saya ngurusi wedine, saya pasti sudah jalan kaki ke Madinah, tak pateni Muhammad ning kono ben aku mati ora apa-apa. Kata temennya, alasanmu itu, kalau begitu ya, utangmu tak tanggung, anak-anakmu tak urusi. Utangmu tak tanggung, anak-anakmu tak urusi. Kono mangkato patenono Muhammad. Akhirnya orang ini berangkat kemana? Ke Madinah. Sampai di Madinah ditangkap oleh Umar bin Khattab. Mesti kamu bawa niat buruk. Ditangkap, kemudian diserahkan kepada Nabi SAW. Kamu kenapa kesini? Enggak, saya enggak ada apa-apa kok. Kamu bohong. Bukankah kamu hari ini dan ini kamu ngobrol di Ka'bah? Bahwa apa? Kamu ngobrol di Ka'bah, terus kamu bilang, nek ora gara-gara utangku, kalau anak-anakku mesti aku udah akan membunuh Muhammad. Terus temanmu bilang, kalau begitu utangmu tak tanggung, anak-anakmu tak urusi. Kaget. Loh, kok ngerti? Padahal nggak ada yang tahu kecuali siapa? Temennya itu. Dia lupa bahwa siapa? Allah tahu. Allah menyampaikan. Bagi Nabi Muhammad SAW, kejadian di Mekah itu gaib nggak? Gaib. Dinampakkan kepada siapa? Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak semua yang gaib Nabi tahu. Allah berfirman di surat Al-A'raf, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'." Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Qul," ucapkan, katakan wahai Muhammad, aku tidak bisa memiliki diriku sendiri untuk bisa mendapatkan manfaat atau madarat kecuali dengan izin Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, ini catat, garis bawahi. Kalau seandainya aku Nabi Muhammad mengerti hal yang ghaib, ya, lastakthartu minal khair, pasti aku akan mendapatkan banyak kebaikan, wa ma massaniyassu, dan aku tidak akan mendapatkan keburukan. Kalau aku Nabi Muhammad ngerti hal yang gaib, pasti kebaikanku banyak banget dan aku nggak akan tertimpa kepadaku keburukan. Tapi yang terjadi apakah begitu? Enggak. Nabi SAW ketika perang Badar, maunya itu mencegat kafilah Quraisy. Nabi ngerti nggak kalau bakal ada terjadi perang Badar? Nggak ngerti. Pengen yang mencegat rombongan orang Quraisy yang membawa harta yang sangat banyak, ya, supaya orang Quraisy rugi banyak, orang Islam untung banyak karena perang. Cegat barang dagangannya, diambil uangnya, dipakai untuk beli senjata, nanti akan memerangi orang-orang Quraisy Mekah yang nggak mau beriman, yang pengen menentang Rasul. Tapi rombongan itu berhasil lolos. Justru pasukan Mekah yang datang 3 kali lipat jumlahnya. Nabi ngerti nggak kalau bakal ketemu pasukan yang jumlahnya 3 kali lipat? Nggak ngerti. Perang Uhud contohnya, ya. Nabi SAW itu berdebat dengan para sahabat. Perangnya itu di kota Madinah atau di luar kota Madinah. Kalau Nabi tahu yang gaib, Nabi pasti, nanti Khalid bin Walid, kalau kita perang di luar, Khalid bin Walid bakal apa? Memutar gunung, hati-hati. Ya. Tapi yang terjadi Nabi ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya. Sampai Nabi terluka. Ya.
Karena pakai topi topi besi yang ada rantai-rantainya di sini. Supaya apa? Rantai itu kalau terkena pedang, wajah itu terkena pukulannya, tapi tidak terkena tajamnya. Nah, Nabi SAW dilempar batu atau dipukul pedang, rantai itu lepas, nancap di pipi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berdarah. Kalau beliau tahu hal yang gaib, mungkin nggak beliau terkena seperti itu. Pasti tahu, oh habis ini batu mau datang, kena nggak? Tapi beliau nggak tahu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, barang siapa yang mengatakan Nabi mengerti hal yang akan terjadi besok, maka sungguh telah besar kedustaan dia kepada Allah. Jadi betul-betul berbohong atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama harus kita ketahui. Tidak ada yang mengerti hal yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah Rasul itu diberi sedikit hal yang gaib. Contohnya apa? Nanti akan terjadi di umatku begini. Sudah terjadi belum? Belum. Sebagian sudah terjadi sekarang, sebagian belum terjadi. Ya. Nanti zina akan tersebar luas. Di zaman beliau tidak tersebar luas, tapi Nabi sudah menyampaikan. Sekarang zina, naudzubillah, sudah tersebar luas. Modal HP aja sudah bisa kencanan zina, naudzubillah min dzalik. Nanti akan terjadi uququl ummahat, taatul azwaj wa uququl ummahat. Takut istri dan kurang ajar sama ibu. Banyak nggak sekarang? Banyak. Laki-laki takut sama istrinya, berani sama ibunya. Nanti akan ada taqarrubul aswaq. Nanti pasar-pasar akan berdekatan. Mall banyak betul. Pasar sini, mall sini, warung, toko sini, toko besar. Pasar jadi apa? Banyak. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Nah, itu namanya hal yang gaib yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kadang heran bagaimana dukun-dukun itu bisa mengerti hal yang gaib. Nah, itu dengan beberapa cara. Dulu sebelum diturunkannya Al-Quran, sampean bapak-bapak, ibu-ibu silahkan baca surat Al-Jin. Itu dikisahkan di situ lengkap. Dulu sebelum diturunkannya Al-Quran, langit itu penjagaannya tidak ketat. Maksudnya apa? Jin itu punya, tentaranya iblis itu punya pos-pos di langit. Dari pos-pos itu mereka mencuri dengar berita apa toh yang terjadi di langit gitu ya. Oh, Allah memutuskan akan terjadi ini. Krungu iblisnya betul ya, sampaikan ke telinganya koncone. Siapa koncone? Dukun. Akan terjadi ini dan ini. Dukunnya bilang ke manusia, "Titenono, sesuk akan terjadi ini dan ini." Ternyata betul. Makanya Nabi SAW mengatakan, para wali-wali setan itu siapa? Konco-konconya setan itu, yaitu iblis, yaitu siapa? Dukun-dukun itu mendengar berita yang dicuri oleh setan dari langit, kemudian dia dengar dan dicampur dengan 100 kebohongan. Dicampur dengan berapa? 100 kebohongan. Makanya dia bisa ngerti apa yang bakal terjadi besok, karena setan mencuri berita apa yang akan terjadi di bumi. Dia tahu beritanya. Oh, Allah memutuskan begini, akan terjadi begini. Setan dengar, kemudian disampaikan ke telinga-telinganya dukun-dukun tersebut. Nah, ketika Allah akan menurunkan Al-Quran, akan mengutus Nabi Muhammad SAW, langit ini dijaga ketat. Jin itu bercerita, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Jin. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan kami mendapati langit ini tiba-tiba
langit ini penuh dengan penjagaan dan penuh dengan syuhub. Syuhub itu meteor api, ya, yang dipakai untuk apa? Melempar iblis yang berusaha untuk mencuri-curi dengar berita dari langit. Itu soal jin. Di surat As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat, di awal surat As-Saffat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib." Sesungguhnya kami menghiasi langit itu dengan bintang-bintang dan planet-planet. Jadi kalau kita malam-malam melihat pas cerah itu kan hiasannya banyak gitu ya. Langitnya dihiasi oleh Allah dengan planet-planet dan bintang-bintang. Wa hifdzam min kulli syaitanim marid, dan juga sebagai penjagaan dari apa? Dari setiap setan yang durhaka. Kenapa? La yasma'un, mereka setan-setan itu tidak dapat mencuri dengar pembicaraan para malaikat. Wa yuqdzafuna min kulli janib, dan mereka akan dilempari dari segala penjuru. Jadi sejak diturunkannya Al-Quran, langit itu dijaga. Maka setan kaget, loh iki kok langitnya kebak sih jaga kini mana ngopo gitu ya. Maka iblis memerintahkan pasukannya untuk berkeliling di muka bumi mencari apa yang terjadi. Ternyata mendapati apa? Nabi Muhammad SAW sudah diutus, dan Nabi sedang membaca Al-Quran. Makanya di dalam awal surat Al-Jin itu, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jin itu mengatakan, kami sesungguhnya mendengar bacaan Quran yang menakjubkan. Kaget mereka, ini bacaan apa ini gitu. Makanya ketika Al-Quran yang menakjubkan itu diturunkan, langit itu apa? Dijaga ketat. Nah, kenapa setelah langit dijaga ketat itu dukun-dukun masih bisa mencuri berita? Nah begini, di dalam riwayat yang banyak diterangkan bahwa jin-jin itu tetap berusaha mencuri dengar. Kadang-kadang dia mencuri dengar, ingin disampaikan ke jin yang lain, belum sempat nyampaikan sudah terkena apa? Lemparan meteor itu. Sudah dilempar oleh malaikat dengan meteor itu, sehingga dia apa? Mati, belum sempat nyampaikan berita kepada temannya. Kadang-kadang sudah sempat menyampaikan, baru terkena apa? Lemparan itu, sehingga jinnya yang satu tadi nyampaikan ke yang bawahnya, sampailah ke telinganya siapa? Dukun-dukun, plus ditambahin 100 kebohongan. Itu yang pertama, cara dia mendapatkan info. Cara dia mendapatkan info yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu harus tahu ya, supaya kita tidak dihapusi, supaya kita tidak kapusan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu itu, setiap kita itu ada korinnya. Korin itu apa? Jin yang selalu mengikuti kita ya. Orang ketok pak, orang saya digolei ya. Itu pasti ngikuti kita. Setiap orang ya, sampai Nabi pun ditanya, meskipun engkau ya Rasulullah, meskipun saya, kecuali korinnya Nabi SAW itu tidaklah membisikkan kepada Nabi kecuali yang baik-baik. Kadang kita mau pengajian, engkau wae ustadz yo biasanya telat tekon engkau wae. Itu yang bisikkan siapa? Setan itu ya. Prei pisan-pisan ya ora apa-apa. Sekolah pengajian setiap minggu, sekali-sekali nggak apa-apa libur. Ya itu yang bisikkan siapa? Korinnya. Nah, dukun itu bekerja sama dengan jin. Ya kan tadi kan bekerja sama dengan jin, mencuri berita dari langit itu tadi kan bekerja sama. Ya. Dia bekerja sama dengan jin. Misalnya ada seseorang datang, ya. Korinnya ini disuruh kontak-kontak sama korinnya dia, jinnya Mbah Dukun itu disuruh kontak-kontak sama korinnya orang itu. Kayak jenenge sapa? Kayak jenenge Supardi. Oh ya. Rene arep apa? Oh, rene arep sambat wetenge loro. Oh ya. Mbah kuwi jenenge Supardi, rak sambat wetenge loro. Begitu Supardinya datang, kowe jenenge Supardi to. Supardi ini gumun. Kok ngerti?
Kowe rene sambat wetengmu lara to. Duh. Kok ngerti? Ya. Orang tadi heran, padahal semua mudah begitu loh. Jinnya kontak-kontakan karo jin sing korinnya orang tadi. Nah, makanya Mbah Dukun itu biasanya membuka kerjasama dengan jin, ya. Membuka, ya, membuat MOU bahasa kerennya, ya, Memo of Understanding, ya. Perjanjian kerjasama ini sangat berbahaya. Ya. Minta bantuan ke jin ini sangat berbahaya. Bapak Ibu harus hati-hati. Memang kalau kita baca fatwa ulama bahwa kalau kerjasamanya tidak mengandung kesyirikan, ya enggak apa-apa. Memang, tapi hampir-hampir mustahil ya kerjasama gratis. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita minta jadi panitia pengajian. Mau nggak? Mau. Ora dibayar ora apa-apa. Sing bayar Allah Subhanahu wa taala. Gitu nggak? Relawan. Betul nggak? Karena apa? Mau pengajian, ya, pasti dapat pahala, begitu ya. Mengatur pengajian dapat pahala. Ini gratis apa dapat bayaran? Dapat bayaran sebetulnya, meskipun bukan dibayar oleh panitia atau penyelenggara, tapi dibayar oleh siapa? Allah. Kalau misalnya bapak-bapak ibu-ibu ada lowongan kerja, terus jenengan ngelamar, Pak, di sini ada lowongan, ada apa? Satpam. Oh ya, satpam kerjanya berapa? Di sini berat kerjanya Pak, shiftnya 12 jam. Shiftnya 12 jam, gajinya berapa? Gratis. Jenengan mau jadi satpam gratis? Oh, jogone masjid enggak gratis. Sing jogo siapa? Yang bayar siapa? Allah. Lah ini jogo pabrik, mau enggak gratis? Hah? Kan nggak mau. Pak, tolong sampean garap sawah saya. Terus imbalannya apa? Ya gratis. Garap sawahmu gratis. Aku ora entuk apa-apa sampean sing seneng. Ya. Nah, jin juga begitu. Jin punya misi. Misinya apa? Memasukkan manusia sebanyak mungkin kemana? Tadi itu loh, ke neraka kekal selama-lamanya. Maka Mbah Dukunnya tadi, jin tolong saya dibantu, aku pengen sekti, pengen iso mabur gitu ya. Gampang tak burno kowe, tapi ini tapi kamu bayarnya apa ya, macam-macam Pak. Ada yang kamu nyembelih ayam warnanya hitam, kakinya 3 gitu ya. Akhirnya bapak ibu keliling-keliling pas apa? Golek pitik sing sikile 3. Ngopo? Stop pokoknya. Akhirnya dapat ayam yang cacat kakinya 3 itu ya, disembelih. Dengan dia menyembelih untuk jin, berarti dia telah berbuat apa? Syirik. Setanik seneng entuk bolo siji meneh ngancani aku ning ndi neraka. Ya wis, karena sudah jadi kanca, pengen mabur gampang tak burno dicengkewe mabur. Wah. Terus wong-wong sing ora mudengi gumun. Wah, sekti iso mabur gitu ya. Padahal cuman apa? Diburno mbek jin itu. Ini bahaya. Ya. Sehingga dia informasi yang disampaikan, saya menundukkan berapa jin, padahal yang terjadi dia kerjasama dengan yang tunduk siapa? Jin. Ini bahaya ya. Ayo bapak ibu, banyak dari dukun yang bertobat kemudian menceritakan bentuk kerjasamanya dengan jin. Itu di Arab, di Hadramaut ada dukun juga, yo eneng Pak ya. Dukunnya Arab, ngiso bahasa Arab Pak ya. Ya memang wong Arab kok ya. Itu dia bertobat dan bercerita. Kamu ditanya sama Syekh, kamu dulu syaratnya apa kepada jin? Ya. Syaratnya saya disuruh jadi imam sholat subuh setiap hari. Oh, jinnya apian ya. Syaratnya suruh jadi imam sholat subuh setiap hari dalam keadaan junub. Ini kufur nggak Pak? Nentang Allah Subhanahu Wa Taala.
Padahal kalau sholat junub tidak boleh masuk masjid, tidak boleh sholat. Ini malah nekat, ya. Habis junub masuk ke masjid, ngimami sholat subuh jamaah. Jadi jamaah-jamaahnya ngerti nih ini imam, gitu ya. Padahal bertahun-tahun dia dalam keadaan apa? Junub. Begitu mentaati, ya. Berarti yang tunduk itu jinnya atau orangnya? Orangnya. Ya. Dan banyak dari kisah-kisah begitu. Dukun itu mensyaratkan apa? Jin itu mensyaratkan ya, untuk menjadi apa? Untuk menjadi khodamnya. Kalau bahasanya itu kan dibalik itu ya. Saya punya khodam dari jin, punya pembantu dari jin. Sebetulnya yang tunduk itu siapa? Manusianya atau jinnya? Manusianya. Manusianya. Nah, untuk rekrutan baru, ya, supaya manusia banyak tersesat, ya, kemudian jin ini kerjasama dengan dukun, ya, jin ini kerjasama dengan siapa? Dukun. Akhirnya terjadi penampakan, gitu ya. Tahu penampakan? Kadang-kadang orang ditakut-takuti oleh jin, gitu ya. Jinnya bentuk, kalau di Indonesia kan kreatif ya. Kalau di Arab itu penampakan itu cuma satu nyebutnya, ummu walad. Bukan ummu walad, maaf. Ummus sibyan. Ummus sibyan itu kalau ada setan berubah wujud kemudian terjadi penampakan, orang-orang Arab menyebutnya ummus sibyan. Ummus sibyan itu bahasa Indonesianya apa, Pak? Ibune anak-anak. Jadi kalau kata-kata ibune anak-anak di Indonesia itu di sana buat apa? Penampakan. Ya, kalau di sini buat apa? Garwo, kan begitu Pak ya. Kalau bapak-bapak bahasa ke istrinya apa Pak? Nah itu ibune anak-anak itu loh, kan gitu ya. Nah itu di Indonesia. Kalau di Arab itu buat membahasakan apa? Penampakan. Ya, bukan berarti ibune anak-anak di sini penampakan begitu ya. Ya. Kalau di sini kan kreatif. Itu satu, yaitu jin. Jin itu bisa dengan izin Allah punya kemampuan merubah bentuk. Ya. Kalau ya apa namanya? Bentuknya kecil, gundul, dibilangnya apa? Tuyul. Padahal yo sama jin itu ya. Kalau apa namanya? Bentuknya perempuan terus tengahnya bolong, dibilangnya sunter bolong, kan begitu. Kan akibat film-film, betul nggak? Jinnya bilang, oh ini manusia pinter ya, nggawe film-film ini. Akhirnya jinnya dapat inspirasi gitu ya. Terus habis manusianya habis lihat film, jinnya ya nonton filmnya kuwi, wah tak beden-bedeni. Pulang dari nonton nemu sunter bolong tenan itu ya. Itu padahal satu jin yang merubah apa? Bentuk. Kalau bentuknya orang pakai kain kafan disebutnya apa? Kocok, kan begitu kan? Itu satu, yaitu jin. Mereka kenapa menakut-nakuti orang begitu? Ini bapak-bapak ibu-ibu harus tahu. Saya menyebutnya atraksi gitu ya. Jin beratraksi ya, mengganggu manusia. Kadang-kadang di rumah tiba-tiba dari plafonnya netes-netes darah. Gitu ya. Pernah nggak? Oh nggak usah pernah lah. Saya pernah dapat cerita nggak? Ya pernah. Tiba-tiba mau tidur melek, blok, ada kepala terbang-terbang. Aneh sirah mabur-mabur gitu ya. Atau apa? Tiba-tiba kelihatan orang jalan nggak ada kepalanya. Orang yang sirah kok iso mlaku gitu ya. Akhirnya ketakutan karena dia nggak punya ilmu. Nah ini loh. Akhirnya dia pergi ke siapa? Ke mbah dukun. Mbah dukunnya dalam hati ini, kuwi koncoku gitu ya. Ya wes, kalau kamu pengen nggak diganggu, kamu nyembelih kambing. Kambingnya kamu sembelih, kemudian darahnya kamu simpen, kamu apa? Kamu ambil di gelas, terus ditumpahkan di sekeliling rumah. Kepalanya dipendem. Begitu dilakukan, langsung gangguannya hilang. Mbah dukune sekti, kan begitu kan? Manjur. Padahal setannya itu apa? Sudah melihat dia berbuat syirik, betul nggak? Sudah menyembelih untuk jin. Begitu sudah menyembelih untuk jin, manusia tadi yang digoda tadi sudah berbuat syirik belum? Sudah. Begitu sudah berbuat syirik, sudah jadi temannya jin belum? Sudah jadi temannya iblis. Lah, kalau sudah jadi temannya, ngapain digoda lagi? Mendingan nyari orang lain, begitu kan?
Akhirnya nggak digoda, dia mengira karena sudah apa? Jinnya takut sama mbah dukunnya. Padahal jinnya, lah aku sudah dibolok, aku ngopo tak goda meneh. Akhirnya jinnya nyari orang-orang yang lain. Ya. Itu cuman atraksi saja, penampakan saja. Nek kita nggak gagas, bacakan ayat kursi. Kalau zaman dulu ya ada penampakan itu diserang. Ya. Ada penampakan itu justru apa? Diserang. Diriwayatkan di dalam beberapa riwayat itu begitu ada penampakan ya langsung diambil batu dibalangi. Ya. Jadi pada dasarnya bangsa jin itu takut kepada manusia. Bapak Ibu harus tahu. Loh, kok saiki menungsone sing wedi? Ya karena bodohnya manusia itu. Ya. Jadi dulu orang-orang Arab jahiliyah itu kalau mau lewat lembah. Kalau mau lewat lembah kan perjalanannya kan nggak seperti sekarang, apa namanya jalan aspal, jalannya itu ya padang pasir. Padang pasir itu kan ada yang apa namanya jalan biasa, ada yang lembah. Lembah itu turun begitu ya, apa namanya lembah begitu ya, tahu ya lembah ya. Nah, begitu orang Arab itu lewat lembah, mereka akan mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi, ngomong teriak itu. Saya berlindung kepada penunggu lembah ini, tolong jangan ganggu saya. Ketika mereka datang, jin-jinnya itu pergi. Nek menungso teko ayo pergi. Begitu mau pergi, krungu. Loh, awake dhewe wedi ki ngopo? Lah wong manusianya saja minta perlindungan sama kita, akhirnya balik meneh. Ya. Karena sudah terjadi pemahaman seperti itu, ada yang tetap nggak takut, ada yang sudah menjadi takut. Nah, yang nggak takut ini begitu lewat lembah diweden-wedeni sama jin supaya takut juga. Tengah perjalanan tiba-tiba melihat warna-warna. Ya. Orang Arab menyebutnya haul. Jadi tiba-tiba langitnya berubah warnanya warna-warni gitu ya. Tiba-tiba melihat hal-hal yang mengerikan. Nah, akhirnya apa? Manusianya takut, ikut-ikut minta perlindungan. A'udzu bisayyidi hadzal wadi. Aku berlindung kepada yang menunggu tempat ini. Ya. Ini berbah. Akhirnya jinnya mengatakan, kalau kamu mau lewat sini, kamu harus mempersembahkan dulu. Apa? 1 kambing. Akhirnya dia nyembelih 1 kambing untuk menyembah siapa? Jinnya itu. Mempersembahkan sembelihan untuk siapa? Untuk jin. Ya. Begitu dia nyembelih, dia telah berbuat kemusyrikan. Begitu sudah jadi musyrik, jadi koncone jin, lah ngopo tak kudu meneh. Akhirnya nggak digoda lagi. Orang mengira dengan itu dia terlindungi, padahal bukan. Ya. Tapi ketika kita mau menghilangkan pemahaman ini, setan tinggal diam nggak? Nggak akan, pasti akan diganggu. Makanya banyak dari dukun yang bertobat itu akan diganggu oleh setan, diserang oleh setan, diserang oleh iblis. Bahkan di salah satu dukun yang tobat di Yaman, ya itu saya melihat videonya, dia bilang saya diserang ya, karena iblis akan kehilangan konco, betul nggak? Dan kalau kehilangan dukun ini berbahaya, karena apa? Dia akan membongkar tipu daya setan tadi, sehingga banyak orang akan tercerahkan, banyak orang akan paham, banyak orang akan mudeng, sehingga sulit ditipu lagi oleh jin, sulit ditipu lagi oleh setan. Makanya setan tidak akan tinggal diam. Dia bilang istri saya diganggu, anak saya diganggu, sampai anak saya meninggal, istri saya meninggal, saya tetap bersabar. Saya tetap bersabar. Akhirnya jinnya yang kalah. Dia juga sampai sakit, sampai dia tetap sabar meruqyah dirinya sendiri. Ya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini sangat berbahaya. Ya. Dan tingkatan perdukunan yang paling berbahaya adalah sihir. Dan tingkatan perdukunan yang paling berbahaya adalah apa? Sihir. Jadi ada yang apa? Cuman betek-betek, tukang ramal. Ya. Tukang apa? Ramal. Ya. Ngelihat bintang gitu ya. Oh bintangnya ini berarti nanti akan terjadi begini. Itu cuma ngeramal-ngeramal. Gitu ya. Padahal hubungannya apa kan? Orang nyambung. Ya. Itu tingkatan ramalan. Ya. Ada tingkatan lagi ngobat-ngobati gitu ya.
kamu sakit ini, yo namanya diganti gitu ya. Atau ini apa namanya, kamu harus mendem telur ya. Atau nanti apa gitu ya. Atau penyakitnya dipindah. Sering gak Pak lihat dukun penyakitnya dipindah? Ya. Ada orang sakit ya. Ada orang sakit keras. Ini teman saya melihat dengan mata kepalanya sendiri Pak. Ini teman saya bercerita langsung kepada saya, dan dia dulu termasuk yang meyakini hal demikian dan sekarang sudah taubat. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Orang sakit sudah lumpuh, nggak bisa apa-apa, dibawa, dibopong, kemudian dibawa ngene Mbah Dukun. Kemudian sama Mbah Dukunnya, kamu Pak, kalau saya bilang Mbah Dukun, jangan digambarkan dukun-dukun seperti dukun-dukun di desa-desa, pakai baju hitam, pakai sorban hitam, rambutnya apa, kumisnya, jenggotnya. Enggak Pak, dukun sekarang tuh udah modern, pakai jas. Ada lagi dukun pakai sorban, ya, pakai apa, gamis putih, pakai sorban, pakai jubah, tapi tetap namanya kita melihat dari perbuatannya, bukan dari penampilan. Nah, kata Mbah Dukun ini, sana tolong saya carikan kambing ya. Akhirnya dibawa kambing satu ya. Ini dia menceritakan langsung kepada saya Pak. Dia bilang apa, kambing itu saya bawa, kemudian sini tak pindah penyakitnya ke kambing. Puas gitu ya. Tiba-tiba kambingnya bengok-bengok, kono dibelah. Langsung cepet-cepet apa, disembelih. Begitu disembelih, ini orang langsung duduk sehat ya. Bisa mindah penyakit, tapi pakai bantuan ya Pak, jin. Dia minta bantuan jin pakai apa? Nah ini pasti dia ada perjanjian dengan, kok iso mindahke, kok jinnya nurut, jadi pegawainya mbahnya itu ya. Jadi pegawainya dukunnya itu gratisan mungkin nggak? Surah mungkin Pak, surah zamannya gratisan ya. Saya ki WC umumnya bayar, betul nggak? Ya. Surah zamannya gratisan. Itu tingkatan rendahan. Tingkatan yang tinggi, yang paling berbahaya, yang bisa merusak agama orang, dan termasuk 7 dosa besar yang merusak masyarakat. 1 syirik, 2 sihir. Sihir itu bahasanya sekarang itu apa? Santet. Ya. Ini bahaya. Jadi sihir itu bahasa Arab, arti sihir itu apa? Dari kata-kata sinharo. Ya, sinharo. Sinharo itu mengandung mengandung makna tidak kelihatan. Samar-samar, tidak kelihatan ya. Sahar, waktu malam ya. Waktu sahur itu Pak. Sebelum subuh kan namanya waktunya waktu sahur. Dalam tingkatan malam yang paling gelap itu waktu sahar Pak. Jadi semakin gelap malam berarti semakin mau subuh. Nah, sahar itu, sihir itu dari kata-kata sinharo itu mengandung arti kata tidak jelas, tidak kelihatan, tidak nampak. Makanya orang yang disantet orang sakit, tapi dokternya bingung, ini lorone opo gitu loh, nggak kelihatan ya. Jadi dia membaca mantra tertentu, membaca mantra-mantra tertentu, kemudian dengan mantra itu dia minta bantuan jin untuk memberikan madorot kepada orang yang akan dituju ya. Misalnya ada perempuan ya, nggak jadi dinikahin oleh laki-laki, sakit hati, bagi ke Mbah Dukun ya. Tolong itu disantet. Kenapa? Saya nggak pengen dia rukun dengan istrinya, karena perempuan itu merebut calon saya. Akhirnya Mbah Dukunnya baca mantra-mantra, terus dikirim ke siapa? Ke perempuannya. Perempuannya tiba-tiba melihat suaminya ya, wajahnya berubah, bengok-bengok, gitu ya. Pernah nggak melihat kejadian demikian? Saya pernah meruqyah orang yang demikian ya. Karena apa? Dia itu tadinya sama suaminya aman-aman saja. Begitu di kamar, begitu di kasur, tiba-tiba girap-girap, tiba-tiba histeris. Karena apa? Kata istrinya, tiba-tiba muka suami saya berubah jadi menyeramkan ya. Suami ini bingung, ngopo gitu ya. Tiba-tiba bengok-bengok, nggak ada apa-apa
ya, dibawa ke dokter katanya normal, nggak ada apa-apa. Itu adalah perbuatan apa? Sihir. Orang yang melakukan perbuatan sihir ini oleh syariat Islam hukumannya apa? Dibunuh, Pak. Tapi jangan kita tiba-tiba membunuhin orang gitu ya. Yang membunuh itu melalui putusan pengadilan Islam gitu ya. Melalui putusan apa? Itu perintahnya Umar bin Khattab ya kepada pemimpin-pemimpin daerah-daerah, gubernur-gubernurnya, aniqtulu kulla sahirin wa sahirah. Bunuhlah orang-orang yang melakukan sihir, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, dukun, santet-santet itu ya di zaman Umar dibunuhin semuanya, karena merusak tatanan masyarakat. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat mempelajari ilmu sihir ini hukumnya apa? Ada yang mengatakan mempelajari ilmu sihir hukumnya dosa besar. Ada yang mengatakan mempelajari ilmu sihir hukumnya kufur. Orang yang mempelajarinya pun atau mengamalkannya itu bisa jadi kafir. Jelas nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kita ya jangan sampai pergi ke dukun. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Muslim, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Hadis dari Imam Muslim, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, tidak diterima sholatnya berapa hari? 40 hari. Datang tok, langsung tidak diterima sholatnya 40 hari. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, wa man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian percaya terhadap apa yang diucapkan, nah ini. Kalau tadi datang tok tanya iseng, nggak diterima sholatnya Pak 40 hari. Datang tanya percaya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita sudah tahu kalau bapak-bapak, ibu-ibu ya hidupnya sempit, hidupnya susah, jalannya menuju kelonggaran dan kebahagiaan itu apa? Ada jalan syar'i, ada jalan yang ya secara akal. Jalan syar'inya apa? Kembali kepada Allah, betul nggak? Istighfar, baca Quran, zikir, qiyamul lail, ya doa, sedekah. Jalan secara akalnya apa? Ya kalau kesempitan ekonomi, belajar ya ilmu marketing gitu ya. Kalau petani, aku tandur kok ya rusak terus, gagal terus, ya konsultasi dengan ahli pertanian. Plus zikirnya, wiridnya ditambahi, sholatnya dibenahi ya. Jangan ya gagal panen terus datang ke mbah dukun. Akhirnya apa? Ya sudah, kamu apa nyembelih ayam atau kamu masang ini atau nandur tanduran jarak ya. Ya apa? Pohon jarak itu tahu ya? Biasanya begitu. Mbah, ini rumahku kok diganggu. Tanduran jarak gitu ya. Hubungannya apa gitu ya? Jin takut dengan tanduran jarak, jin guyu-guyu. Tak apa sih kowe gitu ya. Dengan dia menanam jarak itu dia menanam keyakinan yang salah, bukan tanduran jaraknya Pak yang dipermasalahkan, tapi dia menanamkan bukan cuma menanam tandurannya itu, tapi dia sudah menanamkan keyakinan yang keliru. Ya. Ada jalannya, jalan syar'i maupun jalan ya akli. Ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri ribut, ya ada jalannya apa? Ayo menuju Allah Subhanahu. Masing-masing mendekatkan diri kepada Allah ya. Ini suami, ini istri, ini Allah. Kalau masing-masing mendekat, maka jaraknya semakin apa? Dekat. Kalau masing-masing menjauh, jaraknya apa? Semakin jauh ya. Setelah itu datang Pak konsultasi sama ustadz, sama apa namanya, konsultan rumah tangga. Saya sama istri saya kok ribut, wah ini ngopo toh ya. Lah cerita masalahnya begini-begini, terus nanti dicarikan solusi. Jadi semuanya ditempuh. Ya, semuanya ditempuh. Pengen sehat karena dia sakit, pengen sehat, ya semuanya ditempuh. Ya, sabar,
minta pertolongan Allah, doa, sedekah, plus pengobatan juga ditempuh, minum madu, bekam, pergi ke dokter, minum obat. Itu semua jalan yang ditentukan. Lah kalau belum sembuh-sembuh, ya sabar. Jangan keburu-buru pengen sembuh, tapi jalannya yang ditempuh justru membuat kita masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Sekarang kita kadang-kadang karena memang masyarakat kita itu tadinya ya, sebelum Islam datang itu sangat kental dengan aroma mistis, yaitu keyakinan Hindu dan Buddha. Keyakinan Hindu itu sangat mistis sekali, berkaitan sama hal begini-begini. Sekarang di India, Pak, mereka itu sekarang menyembah Tuhan baru, namanya Tuhan Corona. Membikin tempat ibadah baru, membuat ritual-ritual baru. Ya, kita akhirnya terpaksa mendekatkan diri kepada virus corona supaya meringankan amarahnya kepada kami. Karena apa? Tuhan-tuhannya yang patung-patungnya itu di gua ini kali, Pak. Tuhan ora kanggo. Ya, corona sampai yang mati itu banyak sekali, Pak. Ya, akhirnya mereka marah. Saya nyembah kamu, kok nggak bisa melindungi kami dari corona? Tuhan-tuhan itu gua kabeh ning kali. Sekarang nyembah Tuhan baru. Ya. Bikin tempat ibadah baru, kuil baru, namanya kuil corona. Ya. Lah, dulu masyarakat kita itu ya seperti itu. Makanya ketika bergeser kepada Islam, turahane itu banyak, Pak. Sisa-sisa keyakinan gitu itu apa? Banyak. Maka harus dicabut sampai sampai akarnya, supaya kita nggak lagi hati kita itu terbetik urusan-urusan demikian. Karena apalagi yang tinggal di desa, ya, dakwah tauhid ini masuknya itu masih belum lama. Keyakinan bahkan sebagian orang-orang tua kita yang masih hidup mungkin sebagiannya masih meyakini hal-hal demikian dan berusaha diturunkan kepada anaknya. Ya. Anak elor kono nggone mbah kono. Ya, kita sudah tidak mau, akhirnya pas kita pergi, anaknya kita dibawa ke sana sama mbahnya, begitu kan? Itu kadang-kadang sering terjadi. Makanya kita harus cabut pemahaman-pemahaman seperti ini dari akarnya, sampai akar-akarnya dicabut, jangan disisakan sedikit pun. Ya, supaya kita berlepas diri dari namanya perdukunan-perdukunan seperti ini. Wallahu taala alam. Ya, cukup sekian, waktunya sudah lewat banyak sekali. Baru sadar saya kelihatan jam 7.25. Ya, memang kadang-kadang kalau megang mic ini Pak, suka kelewatan. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Ya. Sudah selesai ya? Enggak ada tanya jawab ya biasanya ya. Tapi kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.